Halo, selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Buat yang belum kenal sama saya, perkenalkan nama saya Yuliana Hananto, biasa dipanggil Yuli, dan saya domisili di Tabanan, Bali. Nah, saya mau cerita sedikit di sore hari ini. Beberapa hari lalu, saya mendapat informasi dari Tribun News kalau per tanggal 17 September Tabanan sudah ditetapkan menjadi zona merah karena kondisi COVID. Saya agak terkejut karena saya merasa aktivitas masih biasa saja. Jadi sejak pandemi di bulan Maret, memang saya sekeluarga sudah tidak kemana-mana, tidak keluar dari area Tabanan. Tabanan sendiri cukup luas ya. Tabanan di Bali itu, kalau teman-teman yang di luar Bali itu mungkin tahu Tanah Lot sampai Bedugul, itu semua masih daerah Tabanan. Jadi Tabanan sendiri nggak perlu keluar dari Tabanan, kita masih banyak tempat yang bisa dikunjungi. Hanya saja memang ketika lockdown semua tempat wisata ditutup gitu. Tapi kemudian beberapa waktu sudah dibuka karena dianggap sudah new normal. Teman-teman mungkin ingat ya, nggak cuma di Bali aja tapi di kota-kota lain semua juga new normal dan sudah dibuka kembali tempat wisata dan segala macam. Nah, jadi sebelum waktu tempat wisata itu ditutup, kami masih bisa melakukan aktivitas di lapangan olahraga. Jadi di Tabanan ada beberapa lapangan tempat aktivitas masyarakat, bisa main bola, bisa main voli, bisa jogging, jalan seperti itu. Tapi dan setelah kemarin dinyatakan zona merah, ada surat edaran katanya dari Bupati bahwa menyatakan tempat fasilitas umum seperti lapangan-lapangan itu ditutup. Nah, ini kebetulan ada salah satu lapangan, saya lagi menyelesaikan 10.000 jalan kaki saya di hari ini karena semingguan lebih kemarin saya nggak aktivitas olahraga karena ini ya, cuaca lagi buruk, kesehatan agak menurun, kondisi kurang fit, dan ditambah ada urusan keluarga. Nah, jadi sore hari ini saya pengen sedikit jalan sore sambil memantau nih lapangan yang katanya nggak boleh dikunjungin lagi. Yuk kita lihat ya, kita balik kameranya ya. Nah, ternyata iya, walaupun tidak ada petugas yang berjaga, ternyata lapangannya sepi banget. Padahal biasanya nih nggak pernah sepi kayak begini. Biasanya tuh rame orang jogging, nggak ngumpul ya, maksudnya olahraga. Ini kan teman-teman bisa lihat ada lapangan voli, ada bola. Jadi biasanya ada aja yang main sepak bola. Main sepak bola aja biasa bisa ada beberapa grup. Lalu ada yang main voli, kadang ada yang main sepak takraw. Terus ada yang macam-macam deh. Ada yang lompat tali, ada yang senam manula, macam-macam banget. Dan ini sepi banget. Jadi rupanya memang ada 1-2 orang yang masih jalan, yang masih jogging. Saya perhatiin tadi, tapi ini totally berbeda sekali dengan saya kesini mungkin 2-3 bulan yang lalu ya, karena saya cukup lama nggak main ke lapangan ini. Kayaknya sebulan yang lalu saya masih sempat kesini, nggak sesepi ini deh gitu. Jadi mungkin karena himbauan dari pemerintah tempat juga, jadi banyak yang sudah menghentikan aktivitas di lapangan ini. Jadi sepi banget ya teman-teman, sepi banget. Walaupun tidak ada tulisan dilarang, tidak ada petugas yang melarang kami datang, tapi ini udah sepi banget. Dan di sini udah disediakan juga tempat cuci tangan seperti ini nih, fasilitas baru yang tadinya nggak ada, tapi udah disediakan. Walaupun sabunnya nggak ada, tapi airnya nyala ya gitu. Jadi it's okay lah. Nah teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini bahwa mungkin kondisi ini mengkhawatirkan banyak orang, atau mungkin ada juga yang santai aja, ya udahlah pandemi mau gimana lagi ya kan. Tapi ada juga yang khawatir, ada yang juga yang was-was karena ada keluarganya yang
terkena musibah juga. Tapi apapun itu, kita tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun jogging tetap pakai masker ya. Saya juga jalan sambil pakai masker. Ini saya buka maskernya karena saya pengen supaya lebih jelas berbicaranya. Jadi selain jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, lalu tidak mengadakan aktivitas kumpul-kumpul, dan demikian supaya kita bisa sama-sama bekerja sama agar segera Indonesia terbebas dari pandemi. Selain itu juga kita perlu jaga kesehatan gitu. Jaga kesehatannya dengan apa? Kalau saya pribadi, saya tetap melakukan aktivitas olahraga, entah itu jogging atau jalan, apapun yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin kita tidak bisa jogging di tempat, mungkin yang biasanya nge-gym nggak bisa nge-gym, atau yang biasanya olahraga di tempat tertentu nggak bisa aerobik lagi rame-rame, tapi kita bisa kok aerobik di rumah ya, karena sekarang YouTube juga udah banyak banget video-video untuk yang bisa dilakukan di rumah, atau kita melakukan aktivitas sederhana seperti yang saya lakukan ini. Jadi ini saya cuma jalan kaki dari rumah sekitar, ya kita jalan kaki nggak perlu lama, 10-15 menit aja bolak-balik itu sudah lumayan loh. Itu sudah sekitar 5-6 ribu langkah kayak gitu. Jadi simpel banget aktivitas kita sebenarnya. Kalau jalan kaki cuma 10-15 menit terus balik lagi, ya paling maksimal kita makan waktu setengah jam ya teman-teman, setengah jam, tapi kita udah dapat sehat. Karena olahraga itu yang penting continue, jangan hari ini jalan lalu baru jalan lagi 2 minggu lagi, enggak, tapi kita lakukan setiap hari. Hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, habit-habit kecil yang kita lakukan setiap hari akan membawa kesehatan yang berkesinambungan. Dan selain itu juga selain jaga dengan olahraga, kita harus jaga juga dengan pola makan yang sehat. Jadi dijaga asupan makanan ke dalam tubuh kita, jangan makan yang rawan menimbulkan penyakit seperti itu ya, yang banyak gorengan, banyak lemak, banyak gula. Kalau bisa juga dikurangi, karena mungkin kita masih mau menikmatin makanan enak, tapi coba dipikir kalau jangka panjang, kalau sakit kan nggak enak ya. Apalagi kalau tubuh basicnya nggak sehat, itu kita rawan banget terkena, imun tubuh pasti lemah dan mudahlah terkena berbagai macam penyakit. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, jaga dengan suplementasi. Jadi biar gimana, mungkin teman-teman yang tadinya nggak pernah konsumsi suplemen, ini adalah kondisi khusus. Kalau buat saya ini adalah kondisi khusus, di mana pandemi ini virusnya nggak kelihatan, ada di mana-mana. Yang kita biasanya nggak pernah pakai masker aja sekarang harus pakai masker. Bahkan ada beberapa kegiatan yang kita harus pakai face shield gitu. Jadi bayangin, yang kita tadinya nggak pernah seperti itu, kita harus ubah. Yang tadinya kita kalau ketemu orang bisa salaman, pelukan, sekarang nggak bisa. Salamannya salam siku. Jadi suplemen juga begitu. Yang tadinya kita merasa nggak perlu suplemen, mungkin sekarang kita perlu nih tambahan asupan suplemen, karena biar bagaimana yang kita konsumsi sehari-harinya itu tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan nutrisi tubuh kita. Nah, kalau nutrisi tubuh terpenuhi, apalagi kita kalau nggak jaga pola makan nih, masih seneng makan yang goreng-gorengan, masih seneng minum yang manis-manis. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini saya di mana ya? Kayaknya saya mau coba lewat sini nih. Nah, kalau misalnya teman-teman itu masih seperti itu, apalagi masih seperti itu, tuh butuh banget yang namanya suplemen supaya sel-sel tubuh yang tidak terpenuhi nutrisinya bisa terpenuhi. Karena kalau sudah terpenuhi otomatis meningkat gitu, dan kalau sudah meningkat ya kita akan jadi lebih sehat. Betul kan? Kalau lebih sehat istilahnya kita punya perisai dalam diri kita. Jadi kita udah punya perisai, punya tameng lah. Jadi kalau ada virus-virus menyerang itu, kita udah terproteksi secara otomatis. Seperti itu, jadi nggak terlalu khawatir lagi. Nah, itu sih tips-tips dari saya. Jadi semoga, saya berharap dengan kegiatan sederhana ini
kita jalan aja di sekitar rumah 10-15 menit aja tiap hari, kalau nggak pagi-pagi, sore-sore, asik loh. Halo, kita bisa bisa lihat-lihat banyak hal. Nah, untuk teman-teman yang di luar Bali ini saya sekalian lihat, kalau di Bali kemarin baru merayakan Galungan, sebentar lagi Kuningan, ini jadi di rumah-rumah lagi dipasangin penjor. Itu indah banget ya. Nah ini saya lewat jalan pintas nih, jadi kalau kita jalan kaki kan asik ya. Ini pelan nggak ada orang, jadi kita bisa sambil lihat sana sini, lihat biar nggak bosen juga kan suntuk di rumah kayak gitu. Itu yang bisa kami lakukan di sini ya. Mungkin kalau di kota masing-masing bisa sesuaikan ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sharingkan pada sore hari ini, Pak, bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Gitu. Salam sehat selalu. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bugar, dan semoga kondisi pandemi ini segera berlalu. Selamat sore ya semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak. Bye. Ini saya kasih lihat deh. Ini salah satu perumahan, jalanannya menurun. Jadi kalau di daerah sini tuh perumahannya masih asri ya, masih banyak pepohonan, masih kayak semi ada hutannya gitu, enak banget, alami banget. Apalagi dengan ada hiasan penjor ini jadi semakin memperindah pemandangan tuh. Ini salah satu rumah orang Bali nih yang ini kelihatan ya teman-teman. Nah, ada penjornya, ada hiasannya. Tuh cantik ya. Itu ini penjor namanya yang kelihatan di sini, yang dipasang setiap kali ada Galungan dan Kuningan. Lalu ini ada sangga. Ini sangga adalah tempat pemujaan yang ada di rumah masing-masing, yang wajib ada di rumah masing-masing. Terus itu juga kelihatan ya. Itu ada sangganya. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, itu sepintas tentang ini ya, budaya-budayaan yang ada di Bali. Semoga bisa menyejukkan mata teman-teman yang melihat ya, buat hiburan nih, lihat Bali seperti apa. Kalau Bali jadi nggak melulu kita pemandangannya di pantai, nggak melulu syutingnya yang di pantai, tapi lingkungan sekitar itu juga indah-indah banget tuh. Ini tanah-tanah kosong, masih ada tanah-tanah kosong, jadi yang rimbun-rimbun seperti ini. Jadi enak, udara juga masih segar, bebas polusi gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Semoga besok saya bisa sharing lagi ya. Sampai jumpa semuanya.